Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia contoh soal SKD tahun 2021. Jika enak dengan dengar suara saya, bisa dijeda. Oke. Nah, ini cara belajar saya. Oke, kita mulai. Untuk soal pertama. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan contoh bentuk bela negara secara non-fisik ditunjukkan kepada nomor 3 dan 5. Bangga menggunakan barang produksi dalam negeri sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terus 5. Tidak menyebarkan hoaks yang bisa menyebabkan terjadinya konflik horizontal. Bela negara, pembahasannya, bela negara dalam bentuk fisik terbentuk dari sikap warga negara yang secara langsung menggunakan kekuatan jasmani atau raga untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Soal 2. Salah satu wujud bela negara bagi warga negara Indonesia adalah mengabdikan diri berdasarkan profesi. Pembahasannya, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 sebagai dasar hukum bela negara memiliki dua makna, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban dalam menentukan kebijakan-kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang tahun 1945. 2. Setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelajaran negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Soal 3. Contoh sikap bela negara yang dapat dilakukan oleh seorang pelajar yaitu melaksanakan belajar dengan giat agar dapat membangun negara kelak. Bela negara dapat dilakukan siapa saja sesuai dengan profesinya. Setiap seorang pelajar maka dia dinyatakan memiliki sikap bela negara apabila dia belajar dengan giat. Soal 4. Cara yang bisa dilakukan oleh warga negara untuk bersikap yang mencerminkan tindakan bela negara adalah sebagai berikut. Menjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan keluarga. Pembahasannya, sikap yang biasa dilakukan oleh warga negara adalah dengan menjaga kedaulatan bangsa dan keutuhan rumah tangga. Hal tersebut ini adalah mencerminkan dari sikap bela negara. Terus, soal 5. Jika warga negara itu adalah Anda, sikap yang perlu dilakukan adalah sikapnya. Bangsa Indonesia adalah bangsa luas dan paling mendominasi perairannya daripada daratannya, sehingga mengakibatkan terjadinya banyak ragam kebudayaan di dalamnya. Ini merupakan salah satu menjadi sebuah tantangan dalam negeri kita. Sikap yang perlu diambil adalah dengan menjaga kehormatan bangsa dan dari gangguan bangsa lain dan mempertahankan dari kelompok separatis. Pembahasannya, tindakan yang bisa dilakukan sebagai warga negara adalah dengan menjadi kehormatan bangsa Indonesia. Di samping itu juga mempertahankan keutuhan NKRI. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk ke dalam perilaku yang mencerminkan sikap bela negara? 1, 2, dan 4. Kunci jawabannya 1 dan 4, tapi pembahasannya. Pernyataan yang sesuai dengan perilaku bela negara adalah menjaga perbatasan,
menghormati teman yang beribadah, dan mentaati peraturan lalu lintas. Nah, yang penting isinya ya, langsung ke pembahasan. Soal 7. Pengamalan sila. Pertahanan negara atau pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan komponen utama adalah TNI dan Polri. Sedangkan komponen pendukung adalah rakyat. Apabila negara dalam keadaan bahaya, maka rakyat wajib ikut melakukan pembelaan negara seperti ikut wajib militer. Nah, ini merupakan pengamalan sila ketiga. Dari sila ketiga merupakan implementasi dari sikap bela negara dengan mempertahankan bangsa dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Bentuk yang dilakukan bisa melalui perjuangan fisik ataupun non-fisik. Yang tadi yang nomor berapa ini teh? Non-fisik. Soal 8. Pancasila merupakan pedoman bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Pancasila sebagai kenyataan hidup bangsa Indonesia tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya karena sudah legal. Masyarakat tidak perlu ragu untuk mengamalkan setiap nilai Pancasila. Berikut merupakan salah satu bentuk penggalangan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan simbol padi dan kapas. Pengamalan dari simbol padi dan kapas. Sila ke-5. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam seperti batu bara, nikel, emas, dan merugikan rakyat Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing untuk memperoleh keuntungan individu bagi perusahaannya. Pembahasannya, eksploitasi adalah tindakan perampasan terhadap sumber daya yang ada. Hal ini sangat bersimpangan dengan semangat Pancasila, terutama sila ke-5, yang merupakan kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Soal ke-9. Tentang sila. Penerapan sila pohon beringin Pancasila. Contohnya. Persatuan Indonesia juga merupakan faktor yang dinamis dalam menjalankan kehidupan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Persatuan Indonesia adalah bentuk perwujudan daripada paham kebangsaan Indonesia yang telah dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa sekaligus kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang merupakan contoh penerapan sila pohon beringin Pancasila adalah sila yang ketiga nih. Pemeliharaan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Pembahasannya, sila 3/5. Pemeliharaan ketertiban dunia dalam konteks internasional merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa bangsa Indonesia hidup di tengah-tengah pergaulan internasional. Komitmen Indonesia untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ini ditunjukkan dengan kontribusi dan partisipasi aktif
dalam misi pemeliharaan perdamaian MPP PBB. Dalam konteks ini, pemeliharaan ketertiban dunia diwujudkan dengan memenuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sikap ini harus dilandasi kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, seperti kemerdekaan berpendapat, damai dalam pemeliharaan ketertiban negara, dan memberantas korupsi karena dapat merugikan negara. Sila kelima ini termasuk sila kelima ya. Pembakaran hutan sangatlah menyengsarakan rakyat. Selain merugikan negara, pembakaran hutan ini akan mengakibatkan asap yang tebal. Penggundulan hutan ini juga bisa menyebabkan alam yang semakin rusak. Tindakan tersebut merupakan penyimpangan sila kelima. Pembakaran hutan pelanggaran sila kelima Pancasila. Sebagai warga negara harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk menjaga alam. Nah, soal ke-11, perilaku Tony merupakan pelanggaran sila keberapa nih? Tony masih sekolah, tepatnya sekolah menengah pertama. Perilaku Tony merupakan perilaku anak usia zaman sekarang, lebih aktif dengan gawainya daripada berkumpul dengan temannya, hingga perilaku Tony menjadi sebuah kebiasaan yang terbawa dimanapun Tony berada. Suatu ketika di sekolah, Tony dimintai guru untuk mematikan lampu, namun Tony tidak melakukannya. Perilaku Tony merupakan pelanggaran sila berlambang padi dan kapas, karena perilaku yang ditunjukkan Tony berakibat pada pemborosan sila kelima. Pembahasannya, perilaku Tony yang mengabaikan perintah guru untuk mematikan lampu merupakan pelanggaran sila kelima, yakni berperilaku hidup yang boros. Next. Pancasila salah satu memiliki kedudukan sebagai sumber nilai. Nilai-nilai dalam Pancasila sedikitnya 5 dasar yang tidak pernah berubah. Apa makna dari nilai dasar yang tidak pernah berubah? Jawabannya A. Nilai dasar yang tidak berubah artinya nilai tersebut kekal abadi sepanjang masa. Soal 13, sebagai pelayan publik, sudah semestinya kita memberikan pelayanan secara terbuka. Salah satu bentuknya dengan adanya upaya pembukuan dan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum dan juga secara moral. Berdasarkan wacana di atas, dapat diartikan sebagai nilai integritas, sebuah akuntabilitas usaha yang dilakukan oleh pelayan publik untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, seperti anggaran di suatu instansi. Pembahasannya, akuntabilitas dapat dimana ya adalah pembukuan dapat keuangan suatu instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik, dan di situ ada transparansi anggaran, sehingga setiap dari anggota yang ada di instansi tersebut dapat mengetahui anggaran belanja yang keluar
ataupun yang masuk. Oke, soal 14. Nilai merupakan segala sesuatu yang memiliki kegunaan dan manfaat bagi manusia. Begitupun dengan integritas diri yang di dalamnya meliputi beberapa nilai yang bermakna di dalam kehidupan manusia. Nilai sehari-hari yang dapat ditanamkan dalam bentuk wujud integritas diri seperti kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, gotong royong, dan konsisten. Pembahasannya, nilai integritas diri dapat dilihat dari sisi kejujuran, tanggung jawab, kemandirian, konsisten, dan gotong royong. Soal 15. Oh, ini kecuali ya. Jadi, dalam konteks nilai kearifan lokal, terdapat nilai integritas yang salah satunya adalah sebagai berikut. Kecuali, nah ya, berarti yang kecuali itu sebuah nilai integritas. Tanggung jawab, kemandirian dan kejujuran, berani, tidak pantang menyerah, tidak putus asa. Kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, pantang menyerah dan berani, tidak curang, jujur, dan komitmen terhadap apa yang dilakukan. Oke, berarti selain dari itu, contoh yang bukan integritas yaitu korupsi, nepotisme, suap, dan grafiti. Oh, yang intinya yang jelek-jelek aja ya. Oke, next. Karakter itu adalah pola tingkah laku dari tiap individu manusia Indonesia, yang mana antara satu individu dengan individu lain memiliki karakter yang berbeda. Karakter dalam masyarakat Jawa tentu berbeda dengan karakter dalam masyarakat Madura. Hal ini merupakan perwujudan dari kebinekaan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai integritas apa yang bisa diterapkan dalam wawancara fenomena kejadian di atas, yaitu toleransi, sebab bineka kita dapat terjaga apabila ada toleransi antara sesama suku, ras, agama, dan kebudayaan yang ada di Indonesia, dan itu merupakan salah satu perekat kita dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pembahasannya, keragaman kita maknai sebagai sebuah potensi. Hal ini dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar di kancah dunia internasional. Oleh karena itu dibutuhkan semangat toleransi antara anak bangsa yang membuat keberagaman ini menjadi perekat dan semakin kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga jawabannya C, objek jawaban yang paling tepat. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Ada di video selanjutnya. Maaf jika terbata-bata, soalnya ini bacanya di HP jadi agak pusing ya. Oke.